ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dan seluruh kawan-kawan yang hadir di acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Alhamdulillah, dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini berada di tengah kawan-kawan sekalian dari berbagai negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua di dalam kesempatan ini dan menjadikan pertemuan kita ini sebagai salah satu pintu hidayah untuk kita semua, dan semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, menuntun kita dan memberi hidayah kepada kita di dunia dan memudahkan jalan kita untuk ke negeri akhirat, berbahagia dengan surganya kelak di kemudian hari. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dari Asmaul Husna, dari nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama Al-Hadi, yang maha memberi hidayah. Dan ini disebutkan di dalam 2 ayat di Al-Quranul Karim. Di firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna allaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Dan juga di firman Allah Subhanahu wa taala, wa kafa billahi hadiya wa nasira. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai yang hadi, yang memberi hidayah, wa nasira, dan sebagai yang memberi pertolongan. Dari keimanan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita imani akan kandungannya, dan kita imani akan konsekuensi dari nama tersebut dan pengaruh-pengaruh nama itu di tengah makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai nama-namanya, dan dari sifatnya memberi hidayah. Dan itu di dalam Al-Quran di banyak tempat. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta pengaruh nama dan sifatnya di tengah makhluknya. Karena itulah memohon hidayah kepada Allah, menempuh jalan-jalan hidayah, mempelajari sebab-sebab hidayah, dan menghindari penghalang-penghalang hidayah, itu adalah bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pembahasan ini, permohonan akan hidayah, disebutkan di dalam surah yang paling agung di dalam Al-Quran, yang disebut sebagai Ummul Kitab, pokok dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami menuju kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat terhadap mereka. Dan jalan orang-orang yang diberi nikmat ini, itulah jalannya para nabi dan para rasul. Sebagaimana diterangkan di surah An-Nisa,
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka inilah orang-orang yang akan bersama mereka yang diberi nikmat atas mereka, dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang salih. Itulah jalan as-sirat al-mustaqim. Kemudian kita diperintah untuk berlindung dari dua penghalang hidayah, dari sebab yang membuat seseorang itu menyimpang dari hidayah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan. Ini di kebanyakan ahli tafsir dimaknakan bukan jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Orang-orang Yahudi mereka punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Orang-orang Nasara mereka tersesat, tidak beramal. Mereka beramal tapi tanpa ilmu. Maka dari pentingnya hidayah ini, dalam sehari dan semalam di sholat 5 waktu 17 rakaat, pada setiap rakaat kita wajib membaca surah Al-Fatihah, dan di dalamnya adalah permohonan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Sebagaimana kita juga diajari doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati-hati kami, engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Dan berilah kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau ya Allah adalah yang maha memberi anugerah. Maka dari pentingnya hidayah di dalam kehidupan ini, semua jalan kepada kebaikan itu adalah dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang baik yang ingin didapat oleh seorang hamba, dia akan dapatkan dengan hidayah. Bahkan di akhirat, penduduk sorga itu masuk ke dalam sorga dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan mereka berkata, segala puji hanya untuk Allah yang memberi hidayah kepada kami dengan keislaman ini, sehingga kami masuk ke dalam sorga. Dan kami tidak akan mendapatkan hidayah kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hidayah kepada kami. Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara definisi hidayah. Ketika kita akan berbicara tentang hidayah, ada baiknya kita definisikan apa hidayah itu. Dari salah satu definisi yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bahwa hidayah itu adalah ma'rifatul haqqi wal amalu bih. Mengenal kebaikan, mengenal kebenaran dan beramal dengannya. Mengenal kebenaran dan beramal dengannya. Itu yang disebut hidayah. Siapa yang mengenal kebenaran, diberi taufik beramal dengannya, maka dia berada di atas hidayah. Dan ada yang mendefinisikan lebih luas daripada itu. Mereka katakan bahwa hidayah dilalatun bilutfin ila ma yusilu ilal matlub, adalah petunjuk dengan kelembutan, dengan berbagai hikmah yang menyambungnya kepada apa yang dia cari.
yang menyambungnya kepada apa yang dia cari. Ada yang membahasakannya dengan bahasa lain, mungkin lebih mudah dipahami, bahwa hidayah itu adalah suluku tariqin yusilu ilal matlub. Dia menempuh jalan yang mengantarnya kepada apa yang dia cari. Mengantarnya kepada apa yang dia cari. Iya. Jadi itu yang dimaksud dengan hidayah. Dan hidayah itu dibagi oleh para ulama menjadi dua pembagian. Ini pembagian kita ukur dari beberapa sudut. Dan di kesempatan ini saya akan memberikan dua jenis dari pembagian hidayah. Jenis yang pertama, di antara ulama seperti Ibnul Qayyim, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, itu membagi hidayah menjadi dua. Ada hidayah ila tariqi ijmalan. Ada hidayah menuju kepada jalan secara global. Dan ada hidayah yang kedua, hidayah ala tariq. Hidayah di atas jalan. Tafsilan, secara terperinci. Iya. Karena seorang itu, ketika dia sudah kenal Islam, dia non-muslim misalnya, kafir, masuk ke dalam Islam. Itu artinya dia dapat hidayah menuju kepada jalan. Hidayah menuju kepada jalan. Atau dia di atas kesesatan, di atas bid'ah. Tidak mengenal jalan Rasulullah SAW. Walaupun dia muslim secara umum. Nah ini ketika dia sudah diberi hidayah, dia kenal jalan di atas sunnah. Maka di atas jalan lurus, di atas sunnah ini, dia perlu hidayah yang kedua. Nah, itulah hidayah di atas jalan. Hidayah di atas jalan. Supaya dia tetap di atas jalan yang lurus, di atas jalan agama Nabi SAW yang murni, yang beliau bawa 14 abad yang lalu, beliau wariskan kepada para sahabatnya secara lengkap dan sempurna, dan para sahabat mengajarkannya kepada generasi setelahnya hingga hari ini terpelihara lengkap dan sempurna. Karena agama ini Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Iya. Maka ini dua jenis hidayah. Hidayah menuju kepada jalan dan hidayah di atas jalan. Karena itu bisa dipahami ketika seorang itu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah menuju ke jalan yang lurus. Jangan ada yang berkata, loh kita ini kan sudah muslim. Kenapa minta hidayah lagi? Kepada jalan yang lurus, kepada keislaman. Alhamdulillah kita kenal sunnah, kita belajar. Kenapa minta hidayah lagi? Menuju kepada sunnah. Padahal kita sudah mengenal sunnah. Maka jawabannya, permohonan di situ, itu dua macam. Ada permohonan dalam bentuk belum ada, kemudian dia minta untuk diberikan. Dan ada dalam bentuk dia sudah ada hidayah itu pada dirinya, cuma dia minta agar supaya hidayah itu dijaga, dia ditetapkan di atasnya. Ditetapkan di atasnya. Kalau saya misalnya mau makan, saya bilang kepada anak-anak, tolong siapkan makanan. Ini permintaan supaya disiapkan makanan. Belum ada, diadakan. Begitu saya makan, ya, maka anak-anak berkata, ayo makan, silakan makan. Nah, ini maksudnya makan di sini terus makan, lanjutkan. Jangan berhenti. Nah, itu bahasa-bahasa di dalam permohonan dan permintaan seperti itu. Sama kalau seorang meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam itu banyak tuntunan dan syariat. Mungkin ada hal-hal yang belum kita laksanakan. Kita belum dapat petunjuk, belum dapat ilmu tentangnya. Kita mohon kepada Allah tambahan hidayah akan hal tersebut. Ada hal-hal yang kita sudah lakukan, sudah kita kerjakan. Kita mohon lagi kepada Allah hidayah agar supaya kita diberi istiqamah atau disempurnakan pada hidayah tersebut, dibuat lebih lengkap dalam melaksanakannya
dan lebih dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jenis pertama dari pembagian hidayah. Hidayah terbagi dua. Ada hidayah menuju kepada jalan dan ada hidayah di atas jalan. Kemudian yang kedua dari jenis pembagian hidayah, hidayah itu dibagi dua juga. Ada hidayah ad-dalalah wal irsyad, hidayah petunjuk dan pengarahan. Iya, dia menunjuki, mengarahkan, mendakwakan. Dan ada hidayah at-taufiq wal ilham. Yang kedua ada hidayah, dia diberi taufik, menerima hidayah itu, dan ilham, diberi anugerah untuk beriman, mengambil dari hidayah itu. Ini dua jenis hidayah. Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya, tugas mereka adalah memberi hidayah kepada kaumnya. Memberi hidayah kepada kaumnya. Dalam makna hidayah ad-dalal wal irsyad. Mereka memberi petunjuk dan mengarahkan kaumnya. Karena itu Nabi SAW disifatkan dalam Al-Quran, wa innaka latahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Dan sungguhnya engkau Nabi Muhammad sungguh memberi hidayah kepada siapa yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Iya. Jadi ini hidayah petunjuk namanya. Tapi kalau hidayah taufik, Nabi mengajak orang masuk Islam, mengajak pamannya Abu Lahab, Abu Jahal masuk Islam. Itu Nabi memberi hidayah kepada mereka. Tapi Abu Jahal dan Abu Lahab menerima hidayah itu tidak ada wewenang Nabi di situ. Itu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia memberi hidayah yang kedua, hidayah taufik dan ilham. Karena itu ketika paman beliau Abu Talib tidak masuk Islam, Nabi SAW sangat bersedih akan hal itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala menegurnya, innaka la tahdi man ahbabat walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau kehendaki atau siapa yang kamu cintai. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Tetapi dialah Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Maka ini dua jenis hidayah yang dibedakan. Penggunaannya di dalam Al-Quran itu jelas. Nah, hidayah ini kesempurnaannya bagi seorang hamba itu dengan 10 hal. Hidayah ini kesempurnaannya untuk seorang hamba adalah dengan 10 perkara. Dan ini disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di akhir kitab Madarijus Salikin. Ketika beliau membahas tentang firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berilah hidayah kepada kami ke jalan yang lurus. Kata ihdina. Ya Allah berilah kami hidayah. Kata Ibnu Al-Qayyim, di situ ada 10 hal yang merupakan masyahid yang harus selalu diperhatikan. Dari jenjang-jenjang penghambaan yang harus diperhatikan. Nah, apabila 10 hal ini berkumpul, maka hidayah itu akan menjadi lengkap bagi seseorang. Dia akan mendapatkan hidayah tersebut. Yang pertama adalah hidayah ilmu dan penjelasan. Dengan hidayah ilmu dan penjelasan ini, akhirnya dia pun menjadi seorang alim. Dia mengetahui, nah mesti alim semuanya ya. Dia dapat ilmu, dia mengetahui sebuah perkara, dia mengetahui kebenaran, tahu kebenaran. Ini hidayah yang pertama, tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua, hidayah ya, ilmu yang dia dapatkan itu dia mampu untuk melakukannya. Diberi hidayah sehingga dia mampu untuk mengerjakannya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya hidayah juga. Dia ingin kepada hal tersebut. Menginginkannya. Ya, menginginkannya. Sebab ada orang yang tahu ilmunya, tapi dia tidak ingin melakukannya. Dia tidak ingin melakukannya. Maka ketika dia diberi keinginan hidayah, diberi keinginan itu bentuk dari hidayah. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia mengerjakannya. Menjadikan dia bisa mengerjakannya.
Jadi yang pertama dia diberi hidayah kepada ilmu dan penjelasan. Yang kedua diberi kemampuan. Kemudian yang ketiga diberi keinginan. Dan yang keempat dijadikan dia sebagai pelaku, bisa mengerjakannya. Kemudian yang kelima dari kesempurnaan hidayah untuknya adalah dia diteguhkan di atas hidayah itu dan bisa continue kepadanya. Kemudian yang keenam, dan yang keenam ini sudut pembahasan kita di pertemuan di malam hari ini. Yang keenam ini dia dipalingkan dari penghalang-penghalang hidayah dan penghadang-penghadang yang bisa menghadangnya dari hidayah. Ini yang keenam. Jadi penghalangnya dipalingkan dari dia, penghadangnya dihapuskan dari dirinya. Nah, ini dari tingkat hidayah Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian yang ketujuh dari kesempurnaan hidayah adalah Allah berikan kepadanya hidayah. Dia berjalan di atas jalan dengan hidayah khusus. Dengan hidayah khusus. Itulah tadi saya sebutkan bahwa hidayah itu terbagi dua. Ada hidayah kepada jalan, ilat tariq, dan ada hidayah di atas jalan. Nah, ketika dia diberi hidayah di atas jalan, secara khusus dan terperinci, ditunjukkan di mana sunnah Nabi, di mana jalannya Nabi, apa dari agama, syariat dia kerjakan. Nah, ini hidayah khusus namanya. Diberi rincian tentang jenjang-jenjang penghambaan. Dia bisa tahu apa itu ikhlas, apa itu cinta kepada Allah, apa itu ridha terhadap ketentuan Allah, apa itu sabar, apa itu syukur. Dia tahu rasa cinta, rasa takut. Dia tahu rasa harapan, dia tahu rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu apa itu tawakal dan selainnya. Dari pembahasan-pembahasan dan rincian-rincian. Iya, diberi hidayah secara khusus. Kemudian yang kedelapan, iya. Kedelapan, dia diperlihatkan tentang maksud dari perjalanannya. Jadi diperlihatkan wasilah-wasilah yang menyambungnya ke sana. Dari rahasia-rahasia atau dari keindahan-keindahan syariat yang bisa menyebabkan dia kenal jalan itu, tidak ada tirai yang menghalanginya. Dan yang kesembilan, dari hidayah kepada seorang hamba, dia selalu merasakan dirinya fakir kepada Allah dan sangat perlu kepada hidayah di atas segala perkara yang dia perlukan, di atas segala perkara yang terpenting yang dia miliki dalam kehidupan. Jadi kalau dia selalu memahami hal tersebut, oh ini adalah kehidupan saya, ini adalah ruh saya, ini adalah nyawa saya, maka itu bentuk dari hidayah. Ya, contoh ringkas saja, misalnya seorang di dalam belajar, menuntut ilmu. Dia hadir majelis ilmu seperti ini. Kalau dianggap hadir majelis ilmu itu sampingan, iya, bukan perkara darurat dalam hidupnya, bukan keperluan penting, bukan kefakirannya untuk menjaga dirinya di atas hidayah, itu jenjangnya berbeda dengan jenjang orang yang menganggap ilmu itu adalah bagian dari hidupnya. Itu adalah ruhnya. Itu adalah makanannya yang lebih penting daripada makan dan minumnya 3 kali dalam sehari dan semalam. Ini makanan diperlukan setiap saat. Jadi kalau dia paham akan hal ini, maka itu bentuk dari kesempurnaan hidayah baginya. Kemudian yang ke-10, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, iya, dia diperlihatkan oleh Allah 2 jalan yang menyimpang, yang bisa membahayakannya dari hidayah itu. Ada jalan ke kanan, ke kiri, mengeluarkannya dari jalan yang lurus. Iya. Jadi kalau dia sudah kenal jalan yang lurus, dia kenal pula jalan-jalan yang menyimpang, sempurna hidayah untuknya. Karena yang menjadi masalah itu orang yang kenal jalan lurus, ketika dia tidak kenal ada jalan-jalan yang tidak lurus, ya mungkin saja ada yang mengajaknya keluar dari jalan, dia sambut. Karena dia lihat jalan yang lurus, jalan yang menyimpang ini seakan-akan bagus sama dengan jalan lurus yang dia tempuh. Iya. Karena itulah
kesempurnaan hidayah itu, seorang mukmin dia belajar agama yang lurus, petunjuk jalannya para nabi dan para rasul dan jalan para sahabat, dan dia juga belajar apa itu kesesatan, apa jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara, jalannya ahlul bidah yang mengeluarkannya dari Islam dan Sunnah. Iya, kalau sempurna hal tersebut, maka akan semakin kuat hidayah itu. Sebagaimana kita dalam hidup ini, kita tidak kenal nikmatnya malam, hari, tidur, kecuali dengan mengenal siang. Dan kita juga tidak kenal harga siang itu kalau kita tidak kenal malam. Iya. Kita kenal nikmatnya manis itu ketika ada pahit. Jadi kalau semuanya manis, orang nggak ada yang bercerita. Manis-manis begitu saja. Apa gunanya cerita? Tapi kalau dia kenal pahit, lawannya baru dia tahu kadar dari sesuatu itu. Jadi mengenal lawannya itu menyempurnakan petunjuk. Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa' fihi. Saya mengenal kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, tetapi untuk menghindar dari kejelekan itu. Karena siapa yang tidak mengenal kejelekan, kebaikan dari kejelekan, tidak bisa dia bedakan, maka khawatir dia bisa jatuh dalam kejelekan tanpa dia sadari. Baik. Jadi ini 10 hal bisa saya gambarkan sebagai kelengkapan hidayah sempurna bagi seorang hamba. Iya, dan salah satu pembahasannya di tingkatan yang ke-6 tadi adalah seorang itu mengenal apa-apa yang bisa menghalanginya, memalingkannya, menghadangnya dari hidayah. Iya, namun di kajian ini insyaallah ta'ala saya akan berusaha meringkas dari penghalang-penghalang hidayah. Sekaligus saya terangkan perkara-perkara yang lain dari sebab-sebab hidayah dan hal-hal yang bisa membuat seseorang itu melingkup secara global 10 tingkatan yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan penghalang-penghalang hidayah, satu pendahuluan lagi terkait dengan golongan manusia di dalam hidayah. Manusia itu terhadap hidayah terbagi 3. Ada namanya golongan Rasyidun. Itu yang pertama. Yang kedua ada golongan Gawun. Dan yang ketiga ada golongan Dhalun. Rasyidun artinya orang-orang yang mendapat petunjuk, mendapat kelurusan. Gawun artinya orang-orang yang menyimpang. Dhalun artinya orang-orang yang tersesat. Artinya orang-orang yang tersesat. Apa itu Rasyidun? Rasyidun itu dia mengenal ilmu, mengenal kebenaran dan dia beramal dengannya. Itulah definisi hidayah. Seperti yang didefinisikan oleh Ibnul Qayyim. Ma'rifatul haq wal amalu bihi. Mengenal kebenaran dan beramal dengannya. Dan itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ulaika humur rasyidun. Mereka inilah orang-orang yang rasyid. Dan khulafa'ar rasyidin, disebut mereka khulafa'ar rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajmain. Mereka disebut khulafa'ar rasyidin sebab mereka ini mengumpulkan antara ilmu dan amalan. Mengumpulkan antara ilmu dan amalan. Dan ini golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajat yang kita ingin berada di dalamnya. Dan itulah yang kita minta di dalam firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itulah ar-rasyidun. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Jalannya para nabi, para siddiq, syuhada dan orang-orang salih. Itu jalannya ar-rasyidun. Iya. Kemudian kita berlindung dari 2 jalan yang buruk. Itulah gawun dan dhalun. Gawun ini adalah golongan yang kedua, al-gawun. Orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang keluar jalur. Sudah sampai kepadanya ilmu. Tetapi dia tidak amalkan. Bahkan dia berpaling darinya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka
orang berita, orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Jadi orang ini sudah datang kepadanya ayat, sudah sampai kepadanya ilmu. Iya. Tetapi fansalakha minha, dia berpaling darinya. Begitu dia berpaling, maka dia diikuti oleh syaitan. Fakana minal gawin, maka masuklah dia ke dalam golongan al-gawin. Iya, karena itu bahasanya syaitan itu la ughwiyannahum ajma'in, sungguh saya akan menyesatkan mereka semua. Saya akan membuat mereka semua menyimpang dari al-ghawaya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Iya. Baik, itu dari bahasa syaitan ya, al-ghawun. Jadi ini dua golongan. Golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah ad-dhallun. Ad-dhallun ini orang yang belum kenal petunjuk sama sekali. Belum sampai kepadanya ilmu. Belum sampai kepadanya ilmu. Iya. Karena itu Nabi Musa alaihissalam ketika dikatakan kepadanya oleh Fir'aun, kamu dulu hidup di sisi kami, kemudian kamu membunuh seseorang. Ya, kata Nabi Musa alaihissalam, fa'altuha idzan wa ana minadh dhallin. Saya dulu melakukan hal itu karena saya termasuk ad-dhallin dulu, orang-orang yang tersesat. Artinya tersesat di situ dahulu, orang-orang yang belum mengenal hidayah, belum dapat petunjuk. Sama dengan firman Allah mengingatkan nikmatnya kepada nabinya, wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah dapati engkau ya Nabi Muhammad belum mengenal petunjuk, lalu Allah berikan petunjuk kepada kamu. Disebut ad-dhalal. Ya, artinya di situ belum mengenal petunjuk. Belum mengenal petunjuk, kemudian Allah beri petunjuk. Jadi ini tiga golongan. Golongan yang pertama mengenal petunjuk dan dia beramal dengannya. Golongan yang kedua, dia mengenal petunjuk tapi dia berpaling darinya, itu al-ghawun. Dan golongan yang ketiga, dia tidak mengenal petunjuk dan menyimpang darinya, itu ad-dhallin. Dan dua golongan ini kita diperintah untuk berlindung darinya. Maka apabila kita tahu pembagian-pembagian ini, itu akan jelas sekali apa yang disebut dengan hidayah itu. Apa yang disebut dengan hidayah? Hidayah itu perlu ilmu. Hidayah itu bukan ikut-ikutan. Hidayah itu bukan dengan banyaknya follower, bukan dengan banyaknya yang menabuh genderang, mendukung, bukan dengan banyaknya orang yang memuji. Hidayah itu bukan dengan perbuatan kebanyakan manusia. Hidayah itu jelas. Dia kenal kebenaran, Allah beri padanya petunjuk, dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan terhadapnya, dia ingin melakukannya, Allah beri taufik kepadanya, dia bisa mengerjakannya, Allah teguhkan dia di atasnya, diberi hidayah supaya dia dihindari dari segala penghalangnya. Kemudian Allah beri lagi petunjuk khusus, dia berjalan padanya, kemudian dia kenal wasilah-wasilah untuk menggapai hidayahnya, dan dia selalu hadirkan kefakirannya kepada Allah, disertai dengan dia mengenal jalan-jalan yang menyimpang dari hidayah itu untuk dia hindari. Apabila dia mengenal hal ini, itulah kekuatan seseorang di atas hidayah. Iya. Maka di sini saya akan terangkan ya dari beberapa penghalang hidayah. Dan penghalang-penghalang hidayah yang saya akan sebutkan ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim 10 penghalang dari penghalang-penghalang hidayah. Tapi saya akan terangkan beberapa penghalang yang lain melengkapinya. Dan untuk menyempurnakan pembahasan, namanya penghalang, ada juga kebalikannya. Ada namanya sebab hidayah. Sebab yang menyebabkan seorang di atas hidayah, mendapatkan hidayah, diteguhkan di atas hidayah. Ya, dia keluar dari hal ini, itulah yang menghalanginya, menyesatkannya dari hidayah. Nah, ini pembahasan sangat berkaitan. Karena itu saya akan terangkan dari kebalikannya. Saya terangkan penghalangnya dan saya terangkan kebalikannya sebab seorang itu mendapatkan hidayah. Seorang mendapatkan hidayah. Dan subhanallah ya, jalan umat Islam itu jalan yang membedakan antara kebenaran dan kesesatan.
dibedakan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya, wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin. Sungguhnya kami, yaitu umat Islam, dan kalian, wahai orang-orang kafir, itu di atas hidayah atau dalam kesesatan yang nyata. Ya, perhatikan, umat Islam itu dibahasakan ala, di atas hidayah. Seperti dia menunggangi kendaraan. Dia berada di atasnya, bisa diarahkan kemanapun. Iya, bergerak dengan leluasa. Dia bisa meraih berbagai kebaikannya, maksimal dalam segala hal. Tapi orang-orang yang tidak mendapat hidayah, bahasanya itu fi dhalalim mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Seakan-akan dia tenggelam di dalamnya. Dia gelap padanya. Tidak melihat banyak hal. Iya. Maka ini pembahasan dalam Al-Quran itu punya makna mendalam. Iya, menerangkan kepada kita tentang hidayah. Dan itu kalau kita kaji semua kata hidayah dalam Al-Quran, itu akan lebih luas lagi pembahasannya. Ya, tapi di sini saya akan meringkas ya, dan saya akan sebutkan 10 penghalang hidayah yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Penghalang hidayah yang pertama, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, adalah dha'ful ma'rifah. Lemahnya pengetahuan. Lemahnya pengetahuan. Lemahnya ilmu. Nah, itu penghalang hidayah. Sebab seseorang itu kalau dia lemah ilmunya, lemah pengetahuannya, lemah ma'rifatnya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulnya dan tentang syariatnya, maka dia akan jatuh kepada kebalikannya. Ya. Karena orang itu kalau dia tidak kenal ilmu, dia tidak mendatangi hal tersebut. Bahkan kadang dia musuhi ilmu itu. Nah, itulah kejahilan. Karena itu al-jahil adu nafsihi. Orang yang jahil itu musuh dirinya sendiri. Sebab karena dia tidak kenal ilmunya, dia musuhi hal yang baik. Dia musuhi hal yang baik. Karena itu dari sebab hidayah, dari pokok seorang itu mengenal hidayah adalah dia punya perhatian dengan ilmu. Dia punya perhatian dengan ilmu. Iya. Apabila dia punya perhatian dengan ilmu, punya kegiatan terkait dengan ilmu agama, maka akan kuat pengetahuannya. Akan banyak pintu-pintu hidayah yang dia kenal. Dia mengerti kedetailan-kedetailan di atas jalan. Dia mengerti kedetailan-kedetailan di atas jalan. Karena orang itu berbeda kedudukan dan pengetahuannya sesuai dengan tingkatannya pada ilmu. Sesuai dengan tingkatannya pada ilmu. Sebagaimana kalau kita di ruangan ini, saya hanya melihat apa yang ada di dalam ruangan, kursi, kamera, dan sebagainya. Ya, kalau saya naik sedikit ke lantai 2, saya akan melihat di sekitar saya. Kalau misalnya saya naik ke bangunan lantai 20, mungkin saya akan melihat satu kota penuh. Iya. Akan melihat satu kota penuh. Saya bisa tahu di mana tempat untuk mengambil bahan makanan, saya bisa tahu di mana tempat transportasi, saya bisa tahu segala keperluan yang saya perlukan. Jadi ilmu itu semakin seorang itu tinggi di dalamnya, itu semakin luas pengetahuannya. Semakin banyak sebab hidayah yang bisa dia dapatkan. Karena itu pokok dari hidayah adalah ilmu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya bil huda, dengan petunjuk dan agama yang benar. Petunjuk di situ adalah ilmu syar'i, diartikan agama. Ilmu syar'i. Ilmu yang benar. Iya. Dalam Quran disebut sebagai hidayah. Inna hadal Quran yahdi lillatihi aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Dan Nabi Muhammad SAW dikatakan tentang beliau, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Itu ilmu. Ilmu itu adalah sumber dari hidayah. Karena itu penghalang hidayah adalah lemahnya pengetahuan. Lemahnya ma'rifah. Maka siapa yang ingin hidayah, harus dia belajar dengan benar.
dia belajar dengan serius. Iya. Kadang ada sebagian ya dari kawan-kawan kita mulai bahasa hijrah kepada sunnah, mulai mengenal sunnah. Sampai sekarang kalimat-kalimat hijrah itu banyak sekali ya. Saya juga heran melihatnya. Tapi saya berharap mudah-mudahan semuanya diberi kebaikan oleh Allah, dibimbing kepada jalan yang lurus. Tapi hijrah itu bukan sekedar seorang itu berpindah merek, ganti baju. Ya. Orang yang ingin memperbaiki dirinya teguh di atas sunnah, tugasnya adalah belajar. Dia menuntut ilmu. Serius, bukan cuma sekedar hadir ceramah-ceramah saja. Seperti ceramah kali ini ceramah wasiat umum, bukan pendalaman. Tapi kalau dia ingin hidayah, belajar dengan benar. Dia belajar Al-Quranul Karim, dia belajar tafsirnya, dia belajar hadits, dia belajar tafsirnya, dia belajar wasilah untuk hal itu. Dia kenal bahasa Arabnya, dia kenal ilmu-ilmu yang dengannya dia bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka dengan itu dia akan lengkap di atas hidayah. Itu harus ada di dalam kehidupan. Apalagi kalau ilmu-ilmu itu terkait dengan kewajiban kita. Seperti kita wajib mempelajari apa makna la ilaha illallah. Itu bekal kita di dunia, bekal kita di sakaratul maut. Tidak bisa kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau kita tidak tahu apa makna la ilaha illallah, tidak mengamalkannya dalam kehidupan. Kita wajib mempelajari siapa Allah yang diibadahi, siapa Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa agama kita, kadar kewajiban fardu ainnya itu apa. Itu wajib dipelajari. Dengan itu kita bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Iya, itu hidayah namanya. Hidayah. Hidayah ini kita perlukan. Karena itu dari penghalang hidayah itu adalah lemahnya ilmu. Lemahnya ilmu. Iya. Dan dari penghalang hidayah yang kedua adalah disebut oleh Ibnu Al-Qayyim adamul ahliyah. Tidak layak dia mendapatkan hidayah. Tidak layak dia mendapatkan hidayah. Hatinya itu tidak bisa menampung hidayah. Ilmu itu dia masuk ke bejana-bejana. Dia masuk ke kantong-kantong. Kalau kantongnya penuh dengan sampah, bagaimana ilmu itu bisa masuk di situ? Ataupun dia misalnya bejana, tapi isinya kotoran, begitu ilmu itu masuk, ya hancur lebur bersama kotoran tersebut. Hidayah itu kepada orang yang punya ahliyah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala pilih di antara hamba-hambanya yang mendapatkan hidayah. Nah ini juga makna harus dipahami bahwa seorang itu agar supaya dia bisa menjadi ahli hidayah, orang yang layak mendapatkan hidayah, dia punya beberapa kewajiban. Dan kewajiban-kewajiban ini itu adalah sebab-sebab hidayah. Adalah sebab-sebab hidayah. Hal yang paling pokok adalah dia bersihkan hatinya dari kesyirikan. Itu hal yang paling pokok. Supaya dia layak mendapatkan hidayah. Karena itu Nabi SAW di awal dakwah beliau, Allah perintahkan, ya ayyuhal muddaththir kum fa'andir wa thiyabaka fatahhir wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, berdirilah, beri peringatan. Kum fa'andir. Dan terhadap pakaianmu hendaknya engkau mensucikan. Iya. Hendaknya engkau mensucikannya. Diperintah untuk mensucikannya, membersihkannya. Agar supaya terhindar dari najis, dari segala hal yang mengotori, dari kesyirikan maupun yang lainnya. Dari kesyirikan maupun yang lainnya. Dan di situ thiyabaka disuruh mensucikan. Penafsiran yang paling didominasi oleh ulama ahli tafsir, mereka tafsirkan membersihkannya dari kesyirikan. Sebab ini awal syariat dakwah. Dan itu adalah tauhid, dakwanya para nabi dan para rasul. Suruh nabi dan rasul diutus untuk hal tersebut. Karena itu agar supaya seseorang itu dia punya
layak mendapatkan hidayah, ya, dia perbaiki dari tauhidnya. Dia hindarkan dirinya dari segala kesyirikan. Tauhid inilah sebab petunjuk dan hidayah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak pernah menodai keimanannya dengan kesyirikan. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan orang-orang yang selalu di atas hidayah. Selalu di atas hidayah, mendapatkan hidayah. Jadi itu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijaga oleh para nabi dan para rasul. Itu kehidupan mereka dari awal hidupnya hingga akhirnya, penjagaan terhadap tauhid ini. Ya, maka agar seseorang itu berhak untuk mendapat hidayah, dia perbaiki tauhidnya. Dia selalu menghadiri kajian-kajian tentang tauhid. Dan juga terhadap kawan-kawan para dai, ini harus memahami makna ini. Kalau dia ingin memberi hidayah kepada orang, itu fokus yang pertama yang dia lihat kepada orang itu mengajarkan tauhid kepadanya. Sebab itu adalah sumber hidayah. Sumber hidayah dan petunjuk. Iya, ceramah sana sini, bicara sana sini, tapi dia tidak ambil pokok dari hidayah itu. Ini kadang dia tidak menyadari bahwa jalannya itu keliru. Dan kadang usahanya tersebut tidak akan membuahkan hasil atau sedikit hasilnya. Tapi kalau diikuti jalannya para nabi dan para rasul, inilah pokok dari yang mengantar kepada hidayah. Iya, pokok yang mengantar kepada hidayah. Jadi dia perbaiki dari dirinya. Dia layak untuk hal tersebut. Dia jadikan hatinya sebagai hati yang selamat. Hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tatkala dia menghadap kepada Allah, hari tatkala tidak ada harta dan anak-anak yang bermanfaat kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat hatinya dari kesyirikan, selamat hatinya dari dosa-dosa dan maksiat, selamat hatinya dari kebencian kepada kaum mukminin, selamat hatinya dari penyakit-penyakit hati. Iya, karena itu dari sebab yang kedua, seorang itu layak mendapatkan hidayah apabila dia selalu melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Apa saja ada perintah, dia jalankan. Iya, dia berusaha untuk menghidupkannya. Sebab dengan menghidupkan, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, itulah kehidupannya yang sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah Allah dan Rasulnya kalau kalian diajak kepada hal yang menghidupkan kalian. Melaksanakan perintah ini sumber hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Andai kata mereka melaksanakan segala yang diperintah, maka itu adalah yang terbaik untuk mereka dan yang paling mengukuhkan kedudukan mereka. Kalau mereka dalam keadaan menjalankan perintah, kami akan berikan untuk mereka pahala yang besar dari sisi kami. Kemudian Allah berfirman, "Walahadainahum siratan mustaqima." Dan sungguh kami akan beri mereka hidayah kepada jalan yang lurus. Dia layak mendapatkan hidayah karena dia beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka kalau hatinya itu sudah bersih, ya, dia laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dia sudah tunduk dan taat kepada Allah, maka hidayah itu ketika masuk kepada dirinya itu sangat membekas sekali. Sangat membekas sekali. Maka ini dari sebab-sebab pokok yang menyebabkan seorang itu mendapat hidayah. Ya, dan dari sebab yang menyebabkan seorang itu layak
mendapat hidayah apabila dia selalu bertobat kepada Allah. Selalu kembali kepadanya. Berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Inabah ini kembali kepada Allah, tobat kepadanya. Ini dari sebab hidayah. Nah, itu yang menyebabkan seorang itu layak mendapatkan hidayah. Karena hatinya itu dia tahu ya bahwa dia punya hati bejana, ya. Apalagi dalam kehidupan dunia ini kadang ada dosa-dosa yang dia lakukan, perbuatan-perbuatan yang tidak layak, hal-hal yang mengotorinya, titik-titik hitam yang menodainya. Maka dia perlu selalu bertobat kepada Allah, kembali kepadanya, beristighfar terhadap kesalahan. Nah, itu sebab hidayah. Fa innallaha yahdi man yasha, fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Karena Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang selalu berinabah, kembali kepadanya. Ya, ini 3 sebab ya dari sebab hidayah yang menyebabkan seorang itu punya ahliya, layak, berhak, ahlinya untuk mendapat hidayah. Nah, ini 3 sebab. 1, tauhid. Yang kedua, menjalankan perintah. Yang ketiga, dia selalu bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari keajaiban Al-Quran, 3 hal ini dikumpulkan dalam 2 ayat. Di surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jatanabu at-taghuta ay ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Orang-orang yang menghindari tagut, tidak menyembahnya. Ini tauhid namanya. Segala yang diibadahi selain daripada Allah dia tinggalkan. Dia berhati-hati darinya. Ini 1. Wa anabu ilallah. Yang kedua, dia selalu inabah, kembali kepada Allah. Maka Allah berfirman, lahumul busyra, untuk mereka kabar gembira dengan surga. Fabashshir ibad, beri kabar gembira kepada hamba-hambaku ini. Kemudian disebut lagi siapa hamba-hambanya, ini sifat yang ketiga. Alladzina yastami'una al-qawla, orang-orang yang mendengarkan ucapan, mendengarkan ilmu. Fayattabi'una ahsanah, lalu dia ikuti yang terbaiknya, dia amalkan. Nah, tiga orang ini, 3 golongan ini Allah tegaskan, ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka inilah orang-orang yang Allah berhidayah kepada mereka, wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka inilah orang-orang yang memiliki hati. Orang-orang yang memiliki hati. Makanya kalau seorang itu ingin punya hati lembut, hati yang baik, gampang tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, cinta kepada ilmu. Kalau dia jatuh di dalam dosa, dia cepat kembali. Ini dia perhatikan baik-baik 3 hal ini. Tauhidnya, bagaimana dia menjalankan perintah dengan benar, dan dia selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat disayangkan ya di hari-hari ini. Ya, kawan-kawan sudah mulai bagus ya di dalam ibadah, punya semangat dalam ketaatan, punya semangat ingin beramal dengan sunnah, tetapi kurang di dalam mempelajari tauhid. Kurang dalam mempelajari tauhid. Ini kekeliruan besar. Ya, seorang itu dari pokok hidayahnya, dia cinta dengan pembahasan tauhid. Tidak pernah terlepas darinya. Kalau dia sudah pernah belajar kitab tauhid, dia ulangi buku itu setiap hari. Tidak ada masalah. Kita dapati guru-guru kita, ya, di masa sekarang seperti Syekh Shalih Al-Fauzan itu beliau tidak pernah putus dalam setiap tahun. Beliau mengajar pasti ada kitab tauhid. Apakah kitab tauhidnya atau ringkasannya atau syarahnya dan terkait dengannya. Ya, di masa dahulu sebagian dari kakek guru-guru kami itu mengajarkan thalatsatul usul di kajiannya. Bagaimana menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Buku itu diajarkan, setiap selesai diulang lagi, setiap selesai diulang lagi, setiap selesai diulang lagi. Begitu dia berpuluh-puluh tahun. Iya. Dan ini bukan sembarangan, ini sebab hidayah. Sebab hidayah. Seorang ingin hidayah dalam hidupnya, ingin hidayah di sakaratul maut, ingin hidayah di alam kubur, ingin hidayah di hari kiamat,
ingin dapat hidayah berjalan ke sorga, maka dari pokok hidayah itu dia jaga dan dia pelihara. Dan itu perhatian terhadap tauhid, beramal dengannya, beramal dengan ketaatan, dan selalu berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang kedua kata Ibnul Qayyim dari penghalang hidayah adalah dia tidak layak. Bukan orang yang layak. Dan ini saya sudah terangkan ya, kenapa dia tidak layak, dan sudah saya jelaskan 3 sebab. Dari obat, solusi, dan sebab seseorang itu layak mendapatkan hidayah. Tauhid, beramal dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan bertobat. Serta selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, dari penghalang hidayah, dari penghambat datangnya hidayah, adalah hasad dan bersombong. Ya, ini hasad dan sombong ya. Ini yang menyebabkan iblis itu jadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan anak Adam yang tidak diterima kurbannya itu membunuh saudaranya. Terpental dari hidayah, dia membunuh saudaranya. Akhirnya dia menjadi orang yang paling pertama memberi contoh membunuh. Maka setiap kali ada orang yang membunuh setelahnya, dia ikut menanggung dosanya. Sebab dia memberi contoh membunuh. Yang membawanya adalah hasad. Iya. Sombongan, hasad, ini adalah hal-hal yang menghambat seseorang itu dari hidayah. Menghambat seseorang itu dari hidayah. Ya karena itu solusinya, sebabnya, di dalam hal tersebut adalah keikhlasan. Sebab seorang itu kalau dia ikhlas mencari kebenaran, dia ikhlas dalam segala perkara, maka itu adalah pintu hidayah baginya. Iya. Karena itu syaitan itu bersumpah bahwa rabbika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Atau bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keagunganmu ya Allah, saya akan menyesatkan semua anak Adam itu. Semuanya saya akan sesatkan. Saya jadikan mereka kepada golongan al-ghawun. Iya, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Syaitan memperkecualikannya, iblis memperkecualikannya. Iya. Karena memang itu tidak bisa disentuh oleh syaitan. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sungguhnya hamba-hambaku tidak ada tangan bagi kamu syaitan menguasai mereka, kecuali yang mengikuti kamu dari orang yang ghawin itu tadi, yang menyimpang. Tapi kalau dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan itu melindunginya, menjaganya. Iya. Ada seorang subhanallah, karena keikhlasannya, Allah mudahkan untuknya hidayah. Dia tidak ada kesombongan, ya, mencari hidayah. Nah itu saya pernah ada kajian tentang kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mencari hidayah keislaman. Iya. Beliau datangi beberapa pendeta, ya, dia layani sampai akhirnya dia pergi ke kota Medina, ditawan oleh orang, ditipu, dijadikan budak. Akhirnya sampai ke kota Medina, ya, dia tunggu Nabi SAW datang, kemudian hadir dan seterusnya. Ya, ini keikhlasannya subhanallah menyebabkan beliau dimudahkan kepada hidayah. Ada orang-orang yang dengan ikhlasnya itu dimudahkan untuknya hal-hal yang besar. Karena itu perhatikan dari mana ikhlas ini. Ikhlas itu akan menyebabkan seseorang mudah tunduk kepada Allah. Seorang itu tidak menyandang kedengkian di dalam hatinya. Tidak menyandang kedengkian di dalam hatinya, hasad, kesombongan. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun la yagillu alaihinna qalbu imri'in muslim." Ada 3 perkara yang hati seorang muslim itu tidak membawa kedengkian, hasad, tidak membawa penyakit.
Yang pertama adalah ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Yang kedua, wa munasahatu ulatil umur, menasihati para pemerintah, berlaku tulus untuk mereka. Kemudian yang ketiga, waluzum jamaatil muslimin, komitmen bersama jamaah kaum muslimin di tengah kebersamaan. Sebab ini yang menyandang tiga hal ini orang-orang yang bersih hatinya. Orang-orang yang bisa mendapatkan hidayah. Iya. Makanya penghalang yang ketiga, yaitu hasad dan kibir. Kemudian penghalang yang keempat adalah cinta kepemimpinan dan kekuasaan. Ya, orang-orang yang gemar ditokohkan, diorangkan, merasa yang paling tinggi. Dia kalau hadir di sesuatu, dia harus memiliki kedudukan, harus didepankan. Ini hubbur ri'asa namanya. Dan ini tidak menyentuh orang-orang biasa saja, orang-orang awam saja. Bahkan sebagian ulama berkata, hubbur ri'asah, cinta kepemimpinan itu akhir penyakit yang keluar dari hatinya orang-orang yang salih. Akhir penyakit yang keluar dari hatinya orang-orang yang salih. Karena sulitnya untuk seseorang itu menghindarinya. Iya. Dan ini nasallallahu al-afiyah, dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Yang kita itu tidak boleh mengaku pada diri kita bersih dari penyakit itu. Tapi kita harus selalu introspeksi. Ini cinta kepada riasa, kepemimpinan. Ini menyebabkan Fir'aun, bala tentaranya, ya, menyebabkan mereka tidak menerima hidayah. Anu'minu libasyaraini mithlina wa qaumuhum lana abidun. Apakah kami beriman kepada dua manusia biasa sama dengan kami dan kaum mereka berdua adalah budak-budak kami? Itu ucapannya Fir'aun. Ya, dia terhalang dari hidayah disebabkan karena hal tersebut. Kemudian penghalang hidayah yang kelima yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim, ya. Jadi ini cinta kepada kepemimpinan ini, itu diantara obatnya juga adalah keikhlasan yang kita sebutkan tadi. Dan itu adalah sebab hidayah. Sebab hidayah. Kemudian diantara obatnya juga adalah dia banyak mengingat kepada akhirat. Banyak mengingat negeri akhirat. Dia mengenal keagungan akhirat itu, bahwa akhirat lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan itu dari sebab hidayah. Kemudian yang kelima, dari penghalang hidayah adalah syahwat dan harta. Memperturutkan syahwatnya, lebih meninggikan hartanya, seperti Qarun. Ya, itu yang menyebabkan dia menyimpang dari Nabi Musa alaihi salam. Padahal Qarun itu, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sungguhnya Qarun itu tadinya dari kaum Nabi Musa. Setelah itu dia melampaui batas atas mereka. Jadi sewenang-wenang karena memperturutkan syahwat dan hartanya. Ya, nasallallahu al-afiyah wassalamah. Iya. Maka ini juga penyakit bisa menghalangi seorang itu dari hidayah. Ada orang-orang yang sudah tahu kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Kenapa? Syahwat dan hartanya. Iya. Seperti yang kadang dilihat ya pada sebagian orang yang jatuh di dalam bid'ah, sudah diterangkan itu perbuatan kamu bid'ah. Dia juga mengakui, betul itu bid'ah. Tidak ada tuntunannya, tapi ini tradisi di tengah manusia. Ya. Dia menganggap kalau dia tidak mengikuti mereka, dia akan gulung tikar, tutup penghasilan, tidak dapat pendapatan. Ini dari sebab yang menghalangi seseorang itu dari hidayah, menolak kebenaran. Karena itu harus diwaspadai dari penghalang ini. Kemudian yang keenam, yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, adalah dia cinta kepada keluarganya, kerabatnya, dan sukunya. Ya. Ya, dia lebih cinta kepada keluarganya, kerabatnya, sukunya. Ya, lebih dia sukai daripada menerima kebenaran. Sebagaimana Abu Talib, ya, dia malu dicela oleh kaumnya. Dianggap oleh kaumnya sebagai orang yang menghina kakek-kakeknya sendiri. Kalau dia masuk ke dalam Islam, akhirnya dia tidak mendapat hidayah. Mati di atas kekafiran, waliyadzubillah. Mati di atas kekafiran.
dan menjadilah Abu Talib orang yang kekal di dalam neraka. Walaupun dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, tapi dia kekal di dalamnya. Waliyadzubillah. Ini dari penghalang hidayah. Iya. Karena itu dari sebab hidayah, seorang memperbaiki dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia perbaiki dari mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh dari penghalang hidayah adalah dia cinta kepada rumah dan kepada tempat dia tinggal, negeri yang dia tinggal. Ada orang-orang yang dia tidak mau masuk ke dalam Islam. Dia lebih senang di Mekah waktu itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berhijrah. Dia beli cinta kampung halamannya, tempat dia tinggal. Ya, sebagaimana di sejumlah negeri yang mayoritasnya non-Muslim, ketika dia masuk Islam, itu ada hal-hal yang terkait dengan hijrah, berpindah ke negeri Islam, meninggalkan negeri kafir. Tapi bersamaan dengan itu dia lebih cinta tempat tinggalnya, tempat dia bermukim, tempat dia lahir, ya, tempat kepalanya jatuh di situ. Maka ini semuanya dari hal-hal yang bisa menghalangi seorang dari hidayah. Karena itu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka tidak terhalangi oleh hal ini. Ketika masuk ke dalam Islam, mereka lebih dahulukan Allah dan Rasulnya. Karena itu mereka tanggung semua risiko. Dari mereka dimusuhi oleh kaumnya, diusir dari negerinya, ya, sehingga mereka berhijrah ke kota Madinah, mereka tinggalkan kampung halamannya. Semuanya demi perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedelapan dari penghalang hidayah adalah dia menganggap bahwa dirinya kalau masuk ke dalam Islam atau mengikuti Rasulullah SAW, maka itu adalah celaan bagi dia. Celaan bagi bapak-bapaknya, dari kakek-kakeknya. Ya. Ini dari sumber penghalang hidayah. Ya. Ada orang yang subhanallah ya, ini di atas bid'ah. Ya, dia tahu dirinya salah. Dia tidak bisa bantah bahwa dirinya salah. Cuma dia tidak mau rujuk. Kenapa dia tidak mau rujuk? Sebab dia punya pengikut-pengikut. Iya. Kalau dia rujuk nanti pengikutnya bilang, oh syekh kita, ustadz kita ternyata keliru. Dia rujuk. Dianggap itu celaan bagi dirinya. Iya. Ini dasar pemikirannya, menghalangi hidayah terhadapnya. Padahal sebenarnya kalau dia rujuk kepada kebenaran, itu adalah kemuliaan bagi dirinya. Akhlak yang tinggi, jiwa orang-orang yang besar. Kalau dia rujuk kepada kebenaran. Tapi dianggap rujuknya dia kepada kebenaran, itu celaan bagi dia. Akhirnya, inilah yang menghalangi dia dari hidayah. Kemudian, yang kesembilan dari hal yang menghalangi hidayah, adalah dia mengikuti, ya, dia mengikuti orang yang memusuhinya dari manusia atau mendahulunya masuk ke dalam agamanya. Dia memusuhinya. Dia mengikuti orang yang memusuhinya dari manusia atau mendahulunya masuk ke dalam agama. Jadi dia masuk ke dalam sebuah agama, dia masuk kepada orang yang bersaing dengannya, itu semuanya lantaran hal tersebut. Antara ini memang saingannya. Orang dia dekat dengannya, memang dia sudah cocok dengannya. Akhirnya tidak bisa lepas lagi. Ya, dari hal tersebut. Kemudian yang ke-11, yang ke-10 dari penghalang hidayah yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim adalah kebiasaannya, adat istiadatnya. Ya, tempat dia dibesarkan. Ya, karena ada orang-orang yang subhanallah, dia tinggal di sebuah negeri, dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang diharamkan, terbiasa dengan kekufuran, terbiasa dengan maksiat. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Sulit dia tinggalkan. Dan ini ada dari kalangan non-muslim, ada dari kalangan sebagian kaum muslimin yang jatuh dalam dosa. Dia lebih senang misalnya, oh saya sudah terbiasa dengan musik, saya kalau tidak dengar musik saya bisa pusing. Iya. Dia lebih ikuti dari kebiasaan dia, apa yang dia familiar dengannya. Nah, begitu hidayah itu masuk, hal ini ada pada dirinya, terhalang. Tapi begitu hidayah itu datang, dia tahu haramnya musik. Ya, dia tunduk kepada Allah dan Rasulnya, maka ringan baginya meninggalkan dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Iya. Baik. Jadi ini secara ringkas ya 10 pokok dari
penghalang hidayah yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, dan saya lengkapi di sini. Dari sebab seorang itu terhalangi dari hidayah adalah dia tidak mengikuti jalan para as-salaf rahimahumullahu taala. Ya, sebab mengikuti jalan as-salaf itu adalah sumber petunjuk. Sebagaimana berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah sumber hidayah. Al-Quran adalah hidayah, Sunnah Rasulullah SAW adalah hidayah, jalannya Nabi SAW dan para sahabat itu adalah hidayah. Itu adalah hidayah. Kalau bukan hidayah, untuk apa ditegaskan dalam Al-Quran? Dengan ancaman yang sangat keras. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas bagi yang petunjuk, dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, ini jalannya para sahabat, tidak mengikuti jalan para sahabat. Ini dua kesalahan yang dia lakukan. Tidak diikuti Rasul, tidak mengikuti jalannya para sahabat. Maka Allah tegaskan ancaman. Kami akan biarkan dia dalam kesesatannya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Waliyadzubillah. Karena itu dari sumber hidayah adalah seorang itu belajar ilmu dengan benar. Dia belajar Al-Quran, belajar sunnah Rasulullah SAW, dan dia ikuti jalan para as-salaf di dalam beragama. Iya, jangan dia memahami agama itu dengan pikirannya sendiri. Ilmu itu sudah ada tata cara memahaminya. Ilmu itu warisan, diwarisi dari masa ke masa. Diwarisi secara lafaz dan diwarisi secara makna. Diwarisi secara teks, ya, kita warisi, dan juga secara pemahaman apa yang dimaksud dengan ilmu. Dan itu diambil dari guru, Dan itu dari pokok yang menguatkan seseorang di atas hidayah. Iya. Kemudian dari sebab seseorang itu terhalang dari hidayah adalah dia banyak mengikuti hawa nafsunya. Ini senang mengikuti hawa nafsu. Ya, obatnya adalah dia berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dari obatnya juga adalah dia selalu mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, dan dari obatnya juga dia mujahadah di dalam memperbaiki dirinya, melaksanakan ketaatan. Ini mujahadah. Ini 3 sebab dari sebab hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan beri hidayah menuju kepada jalan-jalan kami. Dari penghalang hidayah juga adalah teman-teman duduk yang rusak dan para perusak. Jangan duduk dengan orang-orang yang rusak keyakinannya, rusak akhlaknya, para perusak atau ahlul bidah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, iya, menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh kita dekat kepadanya. Orang-orang yang tidak boleh kita dekat kepadanya. Dari sifat orang-orang yang beriman dikatakan walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka tidak menyaksikan kepalsuan, tidak menyaksikan dosa. Iya. Jadi kalau ada yang dalam sebuah kegiatan yang seperti itu bersama-sama, dia tidak menyaksikannya. Dia tidak menghadirinya. Dia tidak menghadiri hal-hal yang seperti itu. Baik. Kemudian ada ayat yang ingin saya hadirkan di sini. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar." Dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Kecondongan kepada orang yang zalim, orang-orang yang tidak baik, apalagi orang-orang yang rusak keyakinannya, bisa membahayakan agama. Jangan kalian condong kepadanya sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Dan ambil ibrah dari kisah Abu Talib. Abu Talib ini, subhanallah, itu di masa hidupnya membela Rasulullah SAW. Bahkan dari syair-syairnya itu, iya, dari syair-syairnya di qasidah, ra'iyah, lamiyah, dan sebagainya dari ucapan syair-syairnya, itu orang-orang mengatakan Abu Talib ini kayak sudah beriman. Tapi
sebelum dia meninggal, bagaimana dia tetap di atas kekafirannya, Nabi berada di sisinya. Dia berkata, ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat ini, saya akan membela engkau di depan Allah. Diberi keutamaan khusus. Tapi ketika Nabi berucap seperti ini, ada dua teman duduknya yang jelek di situ. Ada Abu Jahal dan ada Abdullah bin Umayyah, dua pentolan dari Quraisy. Tiap kali Nabi berucap seperti itu, mereka berdua berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, kamu benci kepada agama ayahmu, Abdul Muttalib? Dibangkitkan kesukuannya, fanatismenya, kecintaannya kepada ayahnya dan kakek moyangnya. Akhirnya dia pun meninggal dan dia tidak masuk ke dalam Islam. Ini pengaruh dari teman duduk yang jelek. Ya subhanallah. Baik, jadi ini beberapa sebab ya, dan di akhir dari kesempatan ini saya ingatkan tentang pentingnya seseorang itu selalu berada di atas hidayah, selalu mencari sebab-sebab hidayah dan menjadi orang-orang yang mengajak kepada hidayah dan petunjuk. Karena itu dari doa yang kita mohon, ya, dan ini juga doa itu adalah salah satu sebab seorang itu mendapat hidayah. Dan banyak sekali doa yang diajarkan oleh Nabi SAW supaya seorang mendapatkan hidayah, diteguhkan di atas hidayah. Dari doa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadits yang panjang, di hadits Ammar bin Yasir, dibaca di akhir solat sebelum salam, ya, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu mendapat hidayah, orang-orang yang selalu memberi hidayah dan selalu mendapat hidayah. Selalu mendapat hidayah. Dan hidayah itu subhanallah, itu kadang kita perlu membelinya dengan pengorbanan. Kita membelinya dengan kesungguhan, dengan mujahadah. Kita membeli hidayah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa. Dan kadang hidayah itu kadang kita beli dengan harta. Dengan harta. Dia beli buku, dia hadir pengajian, dia belajar, dia keluarkan dari hartanya. Dia ingin mengajak orang pun kadang dengan harta. Iya. Karena itu banyak yang masuk Islam di masa Nabi SAW, dilembutkan hatinya dengan pemberian. Dilembutkan hatinya dari pemberian. Sampai disebutkan di suatu kisah ya, di masa terdahulu, ya, bagaimana waktu itu orang-orang subhanallah menemukan ya sebagian manusia dia perampok, begal di jalan. Maka dijumpai oleh salah seorang gubernur, Utsman bin Affan. Ketika ditangkap, orang ini wajahnya sangat tampan, pakaiannya rapi, jago syair. Ya ditanyakan kepadanya, kenapa kamu berada di kondisi yang seperti ini? Padahal kamu ini diberi oleh Allah berbagai nikmat. Kamu fasih berbicara dan seterusnya. Maka orang ini berkata, ya saya tidak punya pilihan lain kecuali ini. Maka gubernur Utsman bin Affan ini berkata kepadanya, baik, kamu berhenti dari perbuatanmu ini dan saya beri kamu gaji bulanan. Ya, maka orang ini pun menerima hal tersebut. Maka dia menjadi istiqamah disebabkan karena hal itu. Dia ikut berjihad di jalan Allah disebabkan karena hal tersebut. Maka ada hal-hal yang bisa menjadikan seorang itu mengajak kepada hidayah. Kadang dengan ilmunya, kadang dengan amalannya, dengan akhlaknya yang baik, kadang dengan hartanya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi petunjuk kepada kita semua dan memberi hidayah. Wallahu taala alam.